kacamata ya. Aku pakai kacamata dari yang kotak kemarin gede, sekarang aku pakai kacamata ini. Lucu kan? Itu harus aku pakai kacamata soalnya debu. Kadang ya, aku beli LPG aja, aku deket rumah sini aku pakai aja. Aku suka pakai kacamata hitam kayak anak cowok ya. Ya, hati-hati. Hati-hati perkembangan perkawinan tuh kayak gitu. Pada saatnya punya uang kayak gitu, kembali tuh koleksi. Tapi kan lumayan, nggak banyak kok. Aku suka kacamata hitam, kayak cowok. Jam 7 kurang 22. Ya, aku udah sampai rumah kayak gitu. Ya aku tadi kalau nonton video sebelumnya itu kacamata aku kayak gini. Ini aku suka sekali. Jarang aku pakai. Kemudian kemarin aku pakai udah berapa lama aku pakai? 3 mingguan. Aku bosen. Aku ganti lagi yang ini sama-sama semuanya kayak gini. Udah ya loh. Enak kan kalau pakai kacamata nggak usah merias diri. Buat apa kayak gitu aku. Tomboy sekali. Seperlunya saja. Seperlunya saja. Ibuku tuh perias manten ya. Itu belajar perias itu. Nyanggul kayak gitu itu. Dulu belajar. Jadi ibuku terima sewaan kayak gitu, baju pengantin dan rias pengantin juga. Kuade, oh banyak pokoknya pengusaha itu. Jadi rumahku itu ada gudang kayak gitu. Awalnya buat tempat kuade-kuade kayak gitu, kemudian penyimpanan bawang merah. Kemudian udah dihancurin karena ibuku udah nggak ada. Nggak tahu, itu kan warisan adik aku laki-laki ya. Katanya diwakafkan kayak gitu. Ya udah terserah kayak gitu. Ya, warisanku aja yang belum cair. Masih ditempati kayak gitu. Gimana aku kayak gitu. Katanya dapat syafaat kalau kamu gak minta-minta warisan kayak gitu. Alah, ini pembelajaran kok kayak gitu. Pembelajaran hidup kayak gitu. Aku yang alasannya punya pacar lah kayak gitu. Kan apalagi di media sosial tuh tahu ya, mungkin udah tahu wajah pacar-pacar aku sudah tahu kayak gitu. Mungkin lo ya. Nggak ngefek sih, pokoknya perawanan yang sampai naik sebenarnya aku udah jaga diri kok kayak gitu. Tapi kalau warisan belum cair tuh, terus ini MBG nggak tahu ya kenapa MBG itu mah nggak ada MBG, kenapa kayak gitu, nggak tahu kayak gitu ya, mungkin masih ada rapat mau bentuk uang kan, ada bos kan ya. Kalau nggak ada bos itu bisa aja loh uang sekolahnya 500.000 kayak gitu mungkin, atau berapa kayak gitu loh, karena ada pos kayak gitu. Aku mau bersih-bersih rumah aku aja. Mau beli tempe, aku pingin tempenya yang aku tuh ya kalau udah dikasih sepeda motor kayak gitu tempe aja, maunya yang di sebelah sono itu. Mau di pasar kecamatan tuh enak empuk kayak gitu tempenya. Tempenya empuk. Udah banyak maunya kayak gitu. Kayak dulu lagi, balik kayak dulu lagi.
Kalau pamrih sih sebenarnya aku, Pak aku mau nyapu, belikan itu, belikan bola kasti ya. Dibelikan sama bapakku ya nyapu ya dari sini ke sana, luruskan kan halaman untuk itu. Semen semuanya buat jemur gabah. Tapi ada atapnya. Sudah ada atapnya sama ibu dibuat jemuran, ada pintunya kayak gitu, los kayak gitu. Jadi belikan dalam tanda petik ya pamrihku. Kemudian kayak gitulah selalu bersyarat. Aku mau ngerjakan ini harus ini. Aku mau belajar ya, aku mau masuk A1, belikan sepeda motor kayak gitu. Kalau ini benar-benar kenangan buat anak aku. Kalau nanti ujungnya uang, itu kan kuasa Tuhan ya kayak gitu. Atau apa lagi kayak gitu. Sekarang hari Sabtu, gak banyak kegiatan. Setrikanku banyak. Setrikanku banyak. Biasa aja. Sekalian aku tumpuk satu keranjang aja, kan cepet kayak gitu loh kan. Udah biasa ya. Mulai kuliah, udah setrika sendiri. Udah mandiri kan mulai kuliah kayak gitu. Pak suami aku mau bantuin aku kok kayak gitu. Nggak tahu nanti. Pokoknya aku bikin video hari ini ngapain kayak gitu. Rumah tangga udah itu kamu nggak kerasan di rumah kalau nggak tempat tidurnya nggak bersih kayak gini. Diawali dari tempat tidur ya, tempat tidurnya dibersihkan yang rapi kayak gitu. Nanti kalau istirahat udah kerja semuanya istirahat ya tinggal istirahat aja. Pokoknya rumah bersih, badan bersih kayak gitu. Tidak ada tundaan. Kadang-kadang tuh kalau aku amnesia itu pekerjaan kecil-kecil kayak gitu kalau nggak dikerjakan kayak itu kepikiran kayak gitu. Jadi mau tidur tuh harus bersih semuanya, termasuk badannya kayak gitu. Jadi itu untuk yang sakit kayak aku ya, meskipun nggak sakit sih, aku tuh orangnya kayaknya hidup ini bukan yang aku impikan kayak gitu loh. Kayaknya kok kok kayak gini sih kayak gitu. Udah dari kontrakan aku nggak mau kayak gitu. Kok kayak gini kayak gitu loh. Kamu bayangannya kayak apa dulu kalau berumah tangga itu? Seneng-seneng aja kayak gitu. Jalan-jalan, makan enak, rumah bagus, halaman luas, kayak gitu bisa bercocok tanam kan aku latar belakang anak petani ya kayak gitu. Ya ketang itu bisa kok kayak gitu singkong kayak gitu kan jabutnya minta tolong Pak suami ya kayak gitu. Singkong tuh kan mudah batangnya dulu kan daun singkongnya pokoknya kesukaan aku itu kemudian terong kemudian bibit-bibit baru ya ada terong putih itu kan kemudian cabe tomat kayak gitu itu kayak gitu loh bayanganku tuh kayak gitu pokoknya suka aku kayak gini nih aku bikin se apa ya pokoknya sesuai impianku lah memang nggak sempurna tapi setidaknya aku nyaman kayak gitu bersih kayak gitu toh kayak gini loh kalau orang kayak aku ini ngapain muluk-muluk sih kamu sebenarnya aku nggak tahu dia orang kaya apa bukan kayak gitu kalau daripada pejabat korupsi loh li kayak gitu iya sih kayak gitu katanya bapak aku tuh kayak gitu ada deh kayak gitu. Ya mungkin sama kamu aja takut kalah saingan mungkin adiknya kayak gitu loh mungkin kalah cantik ya kayak gitu iya adikku lebih cantik kayak gitu daripada aku kayak gitu loh nggak masalah menurut aku on adik-adik kandung sendiri eh, laundry kayak gitu pinter-pinteran saya gitu dari bapakku lapo saingan karo pelacur kamu tak kasih rumah pulang kan lo sekarang aku mau bersih-bersih ya kan kayak gitu makan enak jalan-jalan kayak gitu kemana kamu suka kayak gitu sekarang kamu bentuk anakku kayak babu ya kayak gitu. Aku mau nuntut berapa itu kayak gitu loh nggak dapet uang kayak gitu loh kayak gitu anakku sarjana nggak dipakai kayak gitu loh kayak gitu ya tanggung jawab dia kayak gitu masih hutang pak kayak gitu berhenti di kamu kayak gitu
Aku nggak mau kayak gitu. Kalau nggak mapan nggak usah nikah, sendirian juga enak kok kayak gitu. Ngapain kamu ngumbar nafsu kayak gitu loh. Anakku ini kalau ini bisa dicairin buat buat anakku, tapi anakku kan dua ya kayak gitu. Nggak tahu bisa nggak ini dapat uang kayak gitu loh. Masih tanda tanya terus kamu setiap hari kayak gitu kan, percuma pak kayak gitu. Kalau aku nggak dapat uang, kesannya riak kayak gitu, sok sukses kayak gitu kan. Sok sukses padahal cuman makan iwak asin kayak gitu. Menurut aku berada di sini sampai sekarang itu kayak gitu. Ibuku sudah nyuruh aku cerai kayak gitu, cerai aja kayak gitu. Nggak bisa bu, utangku belum lunas kayak gitu. Semuanya aku lunasi semuanya kok kayak gitu. Pokoknya aku kalau punya pacar itu ninggalin saat dia nggak sakit kayak gitu loh. Nggak ada jawaban, aku minta putus gitu. Nggak dibales kan kayak gitu. Tapi dia udah namanya namanya cinta monyet ya kayak gitu loh. Oh kalau nggak dibalas terserah lah, mau ya udahlah, mungkin sendiri sendiri udah jalan jalan sendiri sendiri. Di sekolah di Surabaya, teman aku suruh di Malang kayak gitu. Kemudian aku yang terakhir nih sama pak suami aku, gimana ya ngajak pacaran kalau ditolak nanti eh gimana ya, aku kayak gitu gak tega kan ya. Aku jadi pacarmu aja seneng kayak gitu, jadi temenmu aja seneng, apalagi jadi pacarnya. Kok kayak gitu sih? Aku coba konsultasi sempat ya kayak gitu. Masa koncoku ojo diterima li, ojo diterima. Aku juga gak bilang iya, gak bilang enggak kayak gitu. Ya udah nanti bareng ya kayak gitu. Berangkat kuliah ke Surabaya bareng kayak gitu. Kemudian udah bareng selama 7 tahun itu kayak gitu. Gak ada kontak aku sama sahabat-sahabat aku. Pernah aku pingin ikut kuliah kayak gitu. Aku pingin ikut kuliah pokok di UNER kayak gitu. Aku pingin tahu kayak UNER kayak apa sih kayak gitu. Teman-temannya kayak apa di sana kayak gitu. Gak boleh di sana, itu ada absennya kayak gitu. Kalau di UPN sih boleh kayak gitu, tapi kan gak ngabsen kayak gitu loh. Ya udah aku gak kenal sama anak UNER, aku udah apal wajahnya. Sahabat aku di UNER ada. Kemudian ada yang di luar juga, ada yang di mana Jakarta itu apa ya, Bandung. Kalau di Akabri kayaknya nggak ada. Yang di Akabri nggak ada, yang di kayak gitu ya. Yang teman-teman aku yang di SMAK Katolik itu banyak kan biasanya pengusaha ya kayak gitu, punya pabrik. Begitu juga di UPN banyak yang punya pabrik kayak gitu. Enak loh ya kalau sudah punya pabrik duluan terus kuliah itu kayak gitu loh. Kalau di mana itu sebenarnya enak banget kayak gitu. Aku bisa punya link kerja di pabrik. Aku udah diajak duluan sama pak suami aku kayak gitu. Gak bebas aku berteman itu ya. Enggak ngono aku mungkin nggak tahu aku. Kerja mbek koncoku paling. Hmm. Aku males sebenarnya di ngomongin kayak gini nih. Pengalaman aku itu mahal loh pengalamannya. Harus kuliah kayak gini sekarang udah ngerti mau sekolah di mana itu. Dia anak petani, kalau toh sama aja jadi petani katanya ibu aku, ngapain sekolah gitu kan. Kan ibu aku akhirnya tuh nyekolahin aku di UPN itu supaya ke punya gaji bulanan kayak gitu. Kemudian eh, lebih sejahtera lah hidupnya kayak gitu. Kalau petani kan kayak gitu. Itu sekarang sudah ada YouTube, mending ya kayak gitu daripada ibu aku kayak gitu. Harus punya usaha banyak kayak gitu. Tapi aku lihat di YouTube channel tuh masih banyak itu yang sama aja sih sebenarnya ya. Kalau ibuku kontrakan kayak gitu. Kontrakan yang baku udah habis kayak gitu. Mungkin ibuku yang perbaiki kayak gitu loh.
nggak tahu aku torok apa. Punya kos-kosan kayak gitu. Kalau sekarang kan YouTube ini membantu banget kayak gitu. Tapi aku mau banyak cucian ini, mau laundry tapi aku mau ngatur itu dulu. Berarti aku mau nyuci pakaian dulu nanti ditinggal. Aku mau ngatur meja aku tuh supaya satu set kayak gitu loh. Biasanya kan aku nggak ngeset-ngeset kadang. Kan tuh udah bersih genderangnya. Aku mau nyuci dulu. Mau nyuci. Ini aku kayak gini. Kenapa aku sangat eh, tertarik kayak gitu untuk ngomongin pengalaman aku kayak gitu. Apalagi tema aku tuh cinta sejati. Karena menurut aku ini tema aku ini bukan pelacuran kayak gitu loh. Natural banget dan ini penuh romantika. Gak ada tuh aku niat itu ya dapat dapat ini dari laki-laki, nggak ada. Nggak minta aku kayak gitu loh. Kayak gitu romantika, persahabatan, itu persahabatan dulu ya, kemudian romantika sampai sekarang ini perjalanan hidup menuju cinta sejati menurut teman aku nggak ada itu karena mungkin dia sudah melihat beberapa kisah kayak gitu. Mudah kok aku jatuh cinta kayak gitu. Tapi mungkin dia pernah kecewa mungkin ya kayak gitu. Aku juga kayak gitu, Pak Liku ada yang bercerai kayak gitu, tapi aku kekeh kayak gitu. Gimana cinta sejati itu harus ada. Kalau kamu mau berkomitmen sama aku, satu harus setia, kayak gitu harus jujur, kayak gitu. Yang pertama itu jujur dulu. Karena kan kadang-kadang kayak ibu aku ya dapat duda kayak gitu. Capek-capek aku kan ya, kayak gitu. Tahu, kepingin tahu kan tua, ibuku bilang tua kayak gitu. Aku capek sekali itu aku sama temen aku ketemuan kayak gitu di terminal cewek ya temen cewek. Kemudian aku selidikin kayak gitu. Gak taunya punya anak istri. Aduh mau proses cerai kayak gitu. Gila banget kayak gitu aku. Untung ketahuan kayak gitu. Aku untung ibuku udah tua jangan kayak gitu. Habis itu aku cek gitu. Nggak taunya beneran duda. Ya udah ibuku udah ada komentar lagi kayak gitu. Kalau sudah anakku nggak ngomongin dia, itu udah nggak komentar tanya-tanya enggak. Aku tahu sendiri, tahu diri Mas jangan ke rumah aku mau fokus kuliah kayak gitu. Aku nggak ngomong itu kalau kalau aku tahu dia punya istri, takut aku ya, takut dia maunya bohongin aku ya, kayak ngaku bujangan kayak gitu loh. Alhamdulillah, syukur pada Tuhan aku sampai hari ini ibuku bilang udah dapat yang sama-sama muda aja kayak gitu, nggak resiko kayak gitu sama ibu aku tuh bilangnya kayak gitu. Udah akhirnya aku dapat pak suami aku sampai sekarang dan itu yang penting perawanmu utuh aja kayak gitu loh. Ya kan. Aku masukkan ini daster dulu kan nggak kotor sih, jilbab ini jilbab aku tuh kasih. Aku tinggal aja bersih-bersih lagi muter kayak gitu sih menurut aku, apalagi ketemu di Facebook 2 bulan kayak gitu ya. Terus kayaknya lihat tampangnya saja nggak taunya keropos hatinya, itu nggak punya hati kayak gitu, kosong otaknya kayak gitu loh. Lebaran aku pakai ini masih ada, ini kayak gini buku anak aku pindah aja. Itu kan ukiran ya ininya. Aku mau ganti jok kursi nih. Jok kursinya mau tak ganti. Ini soalnya udah rusak nih kan. Aku ganti. Ini kan ukirannya di sini. Aku mau ganti dulu sama meja. Tuh, mejanya kan beda. Nanti tinggal dibawa aja sama anak aku. Mau tak keluarin. Aku taruh sini aja. Itu tempat baca Al-Quran aku punya. Aku beli di mana tuh ya, Dek? Aku keluarin.
Itu tak taruh situ dulu. Ini satu set ini udah pecah, ini mau ganti juga. Mau aku ganti semuanya. Ini aku lap dulu. Ya kan. Satu set sekalian ini, yang ini masih tak taruh sini dulu. Nggak tahu mau taruh mana nanti. Ini ada pecah ini. Ini aku dibelikan bapak aku. Anakku tuh gampang ya, laki-laki pokoknya. Pokoknya anakku itu apa ya, laki-laki kan disediakan, biasanya orang desa kayak gitu, disediakan rumah. Kalau laki-laki loh, ada yang enggak sih, tergantung keluarganya. Dah, udah selesai. Ini biar nggak ditempati. Mau tak kasih ini juga. Nah, ini toplaknya 2. Nah, udah kan? Ya, udah aku ganti. Tuh satu set. Tuh. Udah, ini aku taruh sini tuh. Nanti aku atur lagi. Udah selesai nih buku-buku anak aku. Aku atur aja ini. Nanti aku cek-cek mana yang kepake, mana yang enggak. Ini kayak mainan joystick kayak gini. Ini beli kue-kue ini. Nanti aku beresin lagi. Aku mau lanjut cuci aja. Ya deh ya. Yang penting ini. Ini sudah bersih, tinggal apa, diisi aja sama yang penting-penting. Ya Mal ya. Ya Dan. Bisa nanti taruh di gudang kayak gitu, aku mainan anak aku. Terus apa ya, anak sekarang kan pakai skincare ya, skincare aku bedakan, kertas-kertas yang nggak kepakai nanti aja, santai. Yang penting itu sudah disiapkan kayak gitu tempatnya. Udah kayak gitu, masalah itu ya. Aku kerja ini berisik banget kayak gitu ya, beneran kayak gitu loh, macem-macem. Aku tuh capek-capek ya kayak gitu, kerja kayak gitu, pelacurnya wirawiri. Kenapa ya kayak gitu, aku gila banget. Iya, kalau kamu punya romantika kayak gitu, aku nggak punya kok kayak gitu. Aku orang petani kayak gitu. Terserah ya, sekarang itu zamannya itu kayak gini sih, semuanya di follow up kayak gitu ya. Semuanya direken kayak gitu. Yo, jaluk direken kabeh ngono. Males aku makan itu. Teni ya. Tunggu lihat nanti kayak gitu loh. Aku apa nggak marah kayak gitu loh. Ya orang jadi sombong kayak gitu. Ngapain aku jadi ini jadi itu kayak gitu. Belum apa-apa kayak gitu, penganutnya yang sombong. Orang tuh biasanya orang kaya kayak gitu ya. Punya mobil kayak gitu, padahal orang bodoh yang dibodohin kayak gitu loh. Udah percaya diri dengan dirinya sendiri kayak gitu. Aku cantik kok, sok cantik pokoknya kayak gitu. Aku dikotain sok cantik, terserah kayak gitu loh. Terserah kayak gitu. Kamu nilai aja kayak gitu. Nggak perlu ya kayak gitu. Dandan Pak suami aku cemburu kayak gitu loh. Lagian aku tipenya bukan orang yang solek kayak gitu loh. Dar aja rapi kayak gitu ya. Ya lipstikan itu biasa aku kayak gitu. Merawat, intinya itu aku merawat kayak gitu. Selesai, aku mau lanjut bersih-bersih laundry. Tuh, dah selesai. Ganti meja. Malah kayak nih. Ini aku simpan aja. Ini bisa aja ya rumahnya tetap kayak gini kayak gitu. Anakku cari uang sendiri apa mah kayak gitu. Misalkan ya, istriku nggak amanah mah ya, istrinya harus pilihan mama kayak gitu. Kalau mama nggak suka, gitu, yalah, nggak usah pakai barang-barang mama di rumah kayak gitu. Nggak akan mama kasih kayak gitu. Kalau mama suka dan mama
istriku udah kaya mah ya alhamdulillah kayak gitu aku. Misalkan ya aku kaya kayak gitu ya, aku pingin ngasih ya, udah ada cucu lucu-lucu kayak gitu, udah mama biayai tuh anaknya kayak gitu kan, anakku lebih santai kayak gitu hidupnya kayak gitu. Mama antar jemput, kamu kalau dua-duanya kerja terserah kayak gitu. Pokoknya meringankan beban anak lah, jadi tidak ada pertengkaran, minim resiko kayak gitu. Nggak tahu ya aku kalau masih ada orang tua kayak gitu, mungkin lihat keadaan rumah tangga orang lain ya, kok enak ya anak pejabat kayak gitu, apa-apa kayak gitu, mudah kayak gitu ya. Kangen kadang-kadang bapakku yang kesini, kalau pas suami aku kangen orang tuanya yang kesini. Kalau aku kangen orang tuaku, aku yang gak pulang ke rumah. Rasanya enak kayak gitu punya orang tua kayak gitu loh. Setelah aku ditinggal ya aku harus kuat kayak gitu, aku harus kuat kayak gitu, apapun bekal yang ibu berikan kayak gitu, entah itu warisan kayak gitu. Itu menurut aku lebih pede di daily vlog kayak gini ya kan, meskipun aku nggak menyentuh sama sekali ya kayak gitu, masih utuh, masih perawan tuh warisan aku kayak gitu loh kan, masih ada warisan di mbah aku kayak gitu. Lumayan lah dapat 100 juta itu bisa memperbaiki rumah aku kayak gitu. Kalau aku ego ya mungkin buat foya-foya aja ya, yang penting aku kelihatan kaya kayak gitu loh. Mungkin beli mobil kayak gitu ya. Buat apa ini, urgent banget pak kayak gitu, kalau nggak diperbaiki ini aku takut kayak gitu roboh, bisa roboh loh ya, parah kan kayak gitu loh. Sebenarnya udah kuat itu, udah dikasih uli-uli kayak gitu, tapi kan nggak enak kayak perkorongku dapat yang lebih, itu aku akan spesifik ini kayak gitu, tak jual ke negara mungkin ya. Ya gaya banget, gaya kan, ini ala-ala Kartini kan ya kayak gitu loh. Ada Pak Kepala Desa ini mau tak jual berapa, 5 miliar monggo kan, dijual ke negara kan kayak gitu, nggak murah kayak gitu loh. Masalahnya itu kan ada yang ngurus kayak gitu loh. Kan yang ngurus kan ada kan, harus dibayar juga kayak gitu loh. Iya kan, urus surat-suratnya kayak gitu, yang realistis saja lah kayak gitu loh. 5 miliar itu kapan kayak gitu. Sak barangnya bu, barangnya plastik aja kok pak, plastik ada yang ukiran itu kayak gitu. Aku tuh orangnya nggak mau merugikan, harus win-win solution kayak gitu loh. Percuma kamu nanti mahal di depan kayak itu, berat di belakangnya kayak gitu loh. Itu aja menurut aku, bagaimana peran orang tua terhadap menantu dan anak itu. Menurut aku ada yang orang tua yang cuman seneng-seneng aja, mungkin malam minggu jalan-jalan kayak gitu, atau cuman berkunjung kayak gitu. Ada, kita tuh harus menghormati kebiasaan-kebiasaan orang lain kayak gitu loh. Nggak usah dia harus menjadi diri kita kayak gitu. Aku juga sok baik loh, aku jahat kayak gitu. Aku kalau mau ayo cantik-cantikan kayak gitu, ada yang bilang kayak gitu, oh cantik-cantikan kayak gimana ya kayak gitu. Padahal orang cantik itu nggak dari wajahnya, tapi dari hatinya kayak gitu. Temen aku itu banyak kayak gitu, beneran, cewek cowok banyak kayak gitu. Aku bicaranya, aku nggak selalu ngobrol setiap hari, nggak, hanya mungkin sekedar lihat hello kayak gitu. Tapi dari itunya kelihatan kayak gitu, dia nggak ada yang cuawaan tuh, nggak ada kayak gitu. Aku berani cuawaan itu sekalian aku syuting kayak gitu, supaya tahu tuh ahli wajah kayak gitu, ini aslinya cuawaan enggak kayak gitu. Kalau manja dulu kayak gitu, mau diturutin tuh apa maunya, kalau enggak ya kayak gitu. Ibuku sampai mau bunuh diri itu kalau ibuku ngurusin adiknya terus, gak ngurusin aku kayak gitu. Aku menuntut kayak gitu, ibu aku urusin dong kayak gitu, jangan adiknya terus ke Probolinggo terus. Padahal aku kalau ibuku ke Probolinggo kan aku bisa bermain ya sama teman-teman aku yang di desa, ke sawah, ke kali kayak gitu. Aku berharap ibu jangan, adiknya ibu itu 8, ibu tuh tulang punggung kayak gitu. Kamu harus tahu itu kayak gitu. Ibu bunuh diri ya, ibu bunuh diri. Ibu tak intip kayak gitu, kok masih nafas. Itu separah itu. Kan aku juga pernah ada di rumah aku itu pembunuhan ada loh ya kayak gitu, selingkuh. Ini peristiwa yang kedua kali selingkuh kan kayak gitu. Mbok aku itu kan sudah tua kayak gitu, punya suami juga sama-sama tua kayak gitu, tapi lebih tua mbok aku kayak gitu. Nanti kan
suaminya muda kan kayak, tapi tua juga kayak gitu. Katanya tuh selingkuh kayak gitu sama siapa kayak gitu. Nggak taunya selingkuhannya itu dibunuh kayak gitu. Waktu itu belum ada listrik, aku takut sekali. Tidur berlima itu di kamar bapak aku, takut aku kayak gitu, masih ada. Jadi kepalanya tuh dipenggal kayak gitu di rel kereta api itu kayak gitu. Orangnya dihukum kayak gitu. Udah kan itu tetap kerja di rumah kan, tetap Mbok Su itu tetap kerja di rumah. Itu pembelajaran, ibuku gak banyak ngomong masalah itu. Pokoknya orang tuh harus setia aja kayak gitu. Sebenarnya setia dulu kemudian jujur. Kalau kira-kira dibohongi kayak duda ngaku bujangan, itu harus jujur dulu kayak gitu, baru setia kayak gitu kan. Iya kan? Iya kan, kalau jujur kan apa kompensasinya? Kalau dapat duda, aku harus kayak gimana? Job description-nya tuh harus gimana? Ibu rumah tangga aturannya gimana kayak gitu? Masih ngurusin adik-adiknya kayak gitu. Adik-adikku gimana? Kan kayak gitu kan? Masih minta warisan. Ya, warisan sampean gimana kan kayak gitu. Fair-fairan kan ada sudah kan. Kayak gitu. Tapi kan namanya cinta itu nggak kayak gitu. Ada yang kontrak juga ada. Ada kan kawin kontrak itu juga ada selama tugas di mana kayak gitu ya. Kawin kontrak. Tapi itu kan nggak diketahui sama istrinya, jahat banget kan kayak gitu loh. Kalau sudah beristri kan jahat sekali. Kalau nggak ada tuh, kalau sama-sama bujangan insya Allah, apa lagi sama-sama single itu insya Allah nggak ada tuh kawin kontrak kayak gitu loh. Itu namanya orang yang kerja berapa tahun kayak gitu, itu mut'ah namanya ya, kawin mut'ah. Itu di mana itu? Sebenarnya itu kayaknya tuh kalau nggak diketahui istri jahat sekali pokoknya. Itu sama dengan pengkhianatan yang dihalalkan kayak gitu. Sekarang setengah 11 tuh, lewat 7 menit. Udah mandi tuh, udah mandi. Ini udah aku progres kayak gini. Ini udah tuh, pisangnya aku taruh situ. Nah, anakku bisa lebih luas kan mejanya kayak gitu. Nanti itu bisa aku singgahin di mana kayak gitu. Tuh anakku di situ. Aku kayak gitu sekarang Sabtu ya, bersih-bersih. Ini udah sepasang ini. Satu set. Udah satu set itu. Berarti kan kayak satu set kan ya. Kemarin kan mejanya nggak ukiran kayak gitu, kayak meja kerja. Sekarang sama-sama ukiran, udah kayak gitu aja. Aku mau istirahat sebentar lagi, mau jemput anak aku. Aku bangga sekali kalau habis keramas. Soalnya air di sini mahal, iya kan? Air di sini mahal loh. Pakai listrik kayak gitu. Aku untungnya nggak pakai pam. Sama aja, kalau pam juga mahal. Aku makanya nggak pakai pam, aku pakai air sumur kayak gitu. Makanya aku suka bercocok tanam kayak itu supaya serapannya bagus kayak gitu. Tersaring kayak gitu. Air yang masuk ke dalam sumur itu tersaring. Ada akar-akar mangga di situ. Ada akar apa lagi ya? Yang di tanah itu. Akar mangga aja sama bunga-bunga kayak gitu. Udah aku mau istirahat ini. Tuh badan aku bersih, rumah aku bersih, jadinya kan berapa menit kayak gitu. Sebentar lagi soalnya anakku Sabtu ya, sekarang lebih cepat itu pulangnya. Setengah 1 kayak gitu apa jam ya. Jadi aku istirahat kayak gitu, rasanya kayak sudah lama, nggak mungkin aku tidur. Tapi kalau tidur itu ya biasanya itu jam 12 ke atas itu. Bapakku ada aturannya. Habis duhur itu boleh kayak gitu. Udah aku mau istirahat sebentar. Aku nonton family channel atau family daily vlog aku kayak gitu. Tuh. Oh my god. Video aku di sini. Ini.
Amerika, Romeo and Juliet itu kegiatan sehari aku. Tuh, banyak ya. Wis, asik ini wajah aku. Udah, aku selesai hari ini mau jemput anakku. 12:03 pakai topi dulu. Siang itu panas sekali di Sidoarjo, aku pakai kas tangan juga. Ini anting pasar, cari panas sekali, mataharinya tuh panas banget. Bah, itu kok pasarnya bangun. tahu tahu parutan di sini. Di situ itu ada masjid di situ. Ini pasar. Itu motor aku di situ. Aku cari tahu kesukaan aku. Nah, motor aku di situ, pasarnya di situ. Aku sopo pasar saiki. Makan kan, jadi aku suka hunting-hunting makanan kesukaan aku tuh. Aku cari tahu. Tadi cari tahu isi tapi udah habis kayaknya. Tinggal sedikit, tahu nggak suka aku yang mau. Yang random-random tuh biasanya jam 10-an itu masih menges-menges dari wajan kayak gitu loh. Itu sekarang sudah jam 12 ya. Udah apa ya? Nggak banyak pilihannya. Jadi aku beli tahu aja. Beli tahu mentah. Aku sekarang hari Sabtu. Ya. Pulang sekolah. Jam 1:kurang 1/4 pulang kayak gitu. Pokoknya di rumah sudah ada bakso ya dek ya, sudah ada tahu, sudah ada pokoknya makanan kesukaanku sudah di rumah kayak gitu tuh. Nggak mudah jajan di luar kayak gitu loh. Kalau nggak enak kayak gitu pasti jajan kayak gitu loh. Goreng tahu biasa, ini tahu biasa aku beli cuma 2, ini tadi 6.000. Punya uang ya, insya Allah itu nggak mungkin jajan di luar. Masa setiap warung diutangi semuanya kayak gitu loh, aneh kan ya. Kayak gitu loh. Kenapa nggak tahan lapar puasa atau nggak tahan jajan aja ya kayak gitu loh. Soalnya aku harus hemat kayak gitu. Nanti kalau punya uang toh bisa jajan kayak gitu, toh bisa bikin sendiri. Aku makan, aku gorengkan ini pakai ini aja, soalnya biar awet LPG-nya aku pakai goreng-goreng aja
ya goreng, bikin mie kayak gitu, ngerebus air. Kadang-kadang aku beli aquanya. Ini masih segini, aku taruh di lemari es lagi. Iya, taruh sini aja. Iya, udah kan? Oh, nggak ada apa-apa. Itu telurnya di situ. Daun jeruk. Goreng buat anak aku nugget. Ya. Aku pakai 2 ya. Pakai kompor listrik. Aku goreng tahu. Ini buat aku suka kan, tahu itu suka sekali. Aku kasih garam aja, bawang putih juga enak. Bismillah. Ya. Ya. Udah 5 aja. Udah mau matang. Aku suka yang kering. Tuh. Aku suka tahu sama sambal kayak gitu aja, kecap, lalap, udah seneng aku. Aku lagi pingin. Kalau anak aku kan masa pertumbuhan ya. Udah. Ini buat anak aku. Yang ini yang masih kecil. Nanti kalau kurang dia ngomong. Anaknya proaktif tuh bagus. Kalau kurang ngomong, tapi kalau udah tahu kalau di sekolah ya. Kayaknya kalau di sekolah tuh malah dibawa pulang kayak gitu loh. Kebanyakan tuh kalau buah, gak suka buah kan anak aku. Come on sayang. Makan, itu buahnya di situ. Ini, Mas Dani. Aku suka kering. Aku siapin sambelnya ya. Sambelnya tinggal sedikit. Pencitnya aku tadi ada terong sih, aku nggak beli. Kalau masih ada pencit kayak gini aku nggak beli. Nggak beli sayur. Tuh. Ini udah sedikit, aku masukkan semuanya aja. Diaduk. Udah enak kan? Itu sambal pencitnya. Wow. Aku cepet soge mangan tempe, tahu. Iki sambal pencit ngene tok lho. Jane cepet soge mestine lho. Mestine. Ya wis lah. Enggak apa-apa. Aku mau makannya yang enak. Ini ada tahu. Aku tahunya pakai 2. Aku suka sekali. Ayo sayang. Sudah makan nak? Belum selesai? Gak habis? Ya taruh situ aja wes. Kalau gak habis. Udah aku mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rajatan. Aku gak aku gak beli lalap lagi soalnya masih ada. Gak menu-menuhin kulkas, aku kemerungsung mangan aja gitu. Ngapa persediaanku cukup saja karena aku makan seperlunya. Makan secukupnya, hidup seperlunya kayak gitu loh. Ya menikmati lah, setiap hari menikmati rasanya tahu goreng sambil pencit. Tuh. Udah selesai. Tuh. Ya, tinggal segini aja. Itu ada sambal, ada tahunya. Aku taruh sini aja. Udah selesai. Wes. Ini tinggal aku taruh sini aja. Sehat kan, protein hewani, nabati.
protein dari kedelai. Aku taruh situ. Ya, aku udah beres-beres tuh bersihkan. Oh, aku matikan aja lampunya. Gelap. Nah, kalau gelap, nah, aku udah selesai makan, kenyang, makan siang. Sekarang aku mau balik ke kamar anak aku. Tuh, udah beres kan? Ya Allah. Halo sayang. Kok tidur? Pasang AC dong. Pasang AC-nya kenapa? Mama bersih-bersih loh. Mama mau bersih-bersih pakai AC. Wis gak apa-apa wis. Kipas angin aja gak apa-apa. Mau beresin ini. Ini kan udah kosong ya. Ini mau beresin ini. Mau tak simpen-simpen di tempat yang lebih aman kayak gitu. Takut kena air kayak gitu kan. Skincare anak aku macam-macam. Aku mau beres-beres. Ini ada kayak gini nih. Ada kayak gini. Ini kayak gini aku udah tahu ini masih bisa online nggak, Mai? Masih bisa dipakai nggak? Ini mal bisa dipakai nggak, mal? Mana itu? Oh, bisa. 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 Ini yang bisa nanti mama anu semuanya. Beresin dulu. Ini alhamdulillah itu skincare anak aku. Ini buku-bukunya. Udah. Ya, ini obat-obatan. Ya. Apa ini? Ada zikir pagi, zikir sore. Tuh, jika kita tidak pernah. Bagus sekali. Ini obat-obatan anak aku. Tinggal taruh sini aja. Ini komputernya. Ini parfum ruangan. Parfum ruangannya pakai teh. Apa ini sayang? Dahlia. Udah rapinya segitu ya, Dek. Aku udah bersih-bersih kamar anak aku. Minimal ada space kayak gitu. Biasanya tadi penuh kayak gitu. Aku ganti itu udah ada space buat anak aku naruh file-file kayak gitu. Jam, ada skincare-nya, ada ya laki-laki juga paling gak hem body ya. Deodoran kan biasa ya kayak gitu loh. Parfum udah selesai, sudah rapi, tinggal yang dibuang segini. Itu yang mau dibuang aku. Itu ini yang kebuang. Udah selesai, Pak Somak udah datang. Kayak gitu. Ini sudah set-setannya. Ini kalau ada kacanya. Udah ya, aku Sabtu bersih-bersih sudah selesai. Progres kan? Ada progres setiap hari. Makanya udah tak bungkus-bungkus. Nih. Ini aku buang. Jam setengah 5 kurang 12 menit. Kamar anakku udah bersih-bersih. Kamar anakku ya. Nih. Udah bersih. Itu anak ada space kayak gitu kalau naruh barang mungkin nggak berantakan di satu meja aja. 2 meja di kamar. Sekarang aku mau nyiapin makan kayak gitu. Aku udah beli otak-otak bandeng. Otak-otak bandeng tuh kayak gitu. Bandengnya dikeluarin, durinya dikeluarin, kemudian dikasih bumbu ya. Bumbunya itu bumbu jangkep kayak gitu. Ada ketumbar, ada lombok merah dikit kalau mau kunir ya. Kunyit itu.
bawang putih, bawang merah itu udah biasa ya kayak gitu. Pokoknya bumbu dendeng wes koyo ngono. Kasih gula penyedap. Ini tadi aku beli 25.000 satu, aku beli dua 50.000. Kayak biasanya itu aku beli bandeng, otak-otak bandeng. Ini khas banget. Biasanya ini Gresik. Aku pernah dulu dikasih otak-otak bandeng ini dari Gresik. Kayak gitu. Ini nih. Bagus kan? Tuh aku potong aja kepalanya, paling besar tuh kepalanya. Tuh. Ibuku nggak pernah bikin kayak gini. Paling sama biasanya beli. Kalau nggak beli ya, kalau ke Gresik itu sama pudak itu. Tuh, pudak itu makanan khas Gresik. Aku bagi dua aja, aku goreng. Gak mudah gosong tuh, aku kasih tepung. Aku kasih air ya, supaya nggak mudah gosong gitu. Ikan asin juga kayak gitu. Dikasih tepung kayak gitu supaya nggak mudah gosong. Ini aku goreng, aku lapisi tepung. Jangan banyak-banyak ya tepungnya. Tuh, ini kayak gini dikit-dikit aja tepungnya. Aku gorengnya juga sedikit-sedikit. Nah, masukkan lagi kayak gitu. Nah, kayak gini aja. Ya, tuh aku masuk kulkas lagi. Jadi kayak gitu, fresh, selalu fresh. Tadi aku lupa. Tadi pagi aku beli. Aku makan tahu aja soalnya udah kepingin lama sekali gak makan tahu. Aku pingin tahu. Aku lupa kalau ada ini, ada dendeng apa otak-otak bandeng. Tapi aku udah pingin tahu ya tahu. Pokoknya tahu ya tahu. Dendengnya nanti aja. Tuh kan ketutupan. Bandengnya sambal pencit udah siap disajikan. Suami aku makan dulu. Habis ini aku mau beli air. Soalnya udah habis kayak gitu. Sekarang malam minggu ya, nggak ada kegiatan yang aku agendakan hari ini kayak gitu, kecuali progres ya. Ya kayak kemarin nih tadi itu tuh setiap hari aku ada progres. Meskipun hal-hal kecil kayak gitu kalau nggak diselesaikan aku nggak bisa tidur loh ya, numpuk, nggak ada yang ngerjakan kayak gitu loh. Pak suami aku lebih suka aku kerja sendiri kayak luar negeri, ala-ala luar negeri, tapi semuanya mesin kayak gitu loh. Tapi masih pelan-pelan. Masih merayap. Ya nggak boleh buru-buru ya, kan pakai mesin juga belajar kayak gitu loh. Aku masih belum mulus, barang aku masih banyak kayak gitu loh. Jadi masih manual-manual dulu, ndak apa-apa kayak gitu ya. Pelan-pelan aja aku kayak gitu. Nggak usah keburu-keburu teknologi itu. Beneran aku itu dari televisi, aki ya. Kemudian ada listrik kayak gitu itu benar-benar dari Tuhan kayak gitu. Pemerintah kayak gitu. Ya ikuti, masa ibuku unjuk rasa kayak gitu sendirian mentang-mentang mbahku di kota sudah ada. Enggak lah kayak gitu. Padahal ibuku belum jadi kepala desa waktu itu. Kayak gitu loh. Jadi enak kan, jadi makmum ya. ada listrik dipasang, ada listrik dipasang. Seneng sekali kayak gitu. Seneng sekali kan kayak gitu loh. Enggak ada itu huru hara kayak gitu. Aman adem ayem aja. Aku aneh kalau ada huru hara itu ya. Ada apa lagi ya? Padahal kayak gitu loh. Kalau mau ngomong baik-baik aja diturutin kayak gitu.
Kenapa harus ada huru hara? Tidur. Tidur adik. Ih, tidur. Ini kayak mama bobo. Yes, aku mau beli air dulu. Lewat 3 menit. Ada yang ngebut. Kota ya kayak gini. Kirim barang dulu ke Shopee. Bu mau kirim barang. Di-upload dulu, di-upload. Hai. Oke. Mau pulang. Sana malam minggu. Oke. Suasana malam minggu di desa aku, kecamatan Bedai. Jalan air. Dibangun lagi. Bisa. Aku hafal. Geprek. Bedai geprek. Iki JNT Mas Cedek. Parkirannya ideal banget, parkirannya. Sudah di kedai air. Biru. Makasih.
iki. Kita buka. Ya udah, kita pakai. Matur nuwun, Bu. Ah, ini apa? Wes. Aku sudah sampai rumah. Ya, beli nasi goreng buat anak aku. Tapi anak aku tidur. Nah, aku masih tidur. Yang penting aku sudah belikan nasi goreng kesukaannya. Aku sekarang kenalin sama tahu campur kikil. Itu yang dulu aku sama ada ya, dulu tapi sudah nggak ada. Tahu campur kikil kayak gitu. Ada yang tahu campur kikil, ada yang tahu tek kayak gitu. Soalnya di Probolinggo itu ada tahu campur kikil di alun-alun tuh enak sekali. Nggak pakai sawi, ini kan pakai ini ya. Apa ya, pokoknya enak sekali itu. Sekarang nggak ada. Pokoknya ibu nggak ada lagi. Tahu campur kikil, kemudian bakso Solo, gado-gado Semarang. Terus ibuku nggak ada itu ya, nggak jualan kayak gitu, ganti kafe. Beneran loh. Ini kan pakai ini ya, apa namanya itu, eh, selada air. Itu sawi kayaknya, diiris-iris kayak gitu. Aku suka sekali. Biasanya aku kalau pulang pasti beli. Sekarang udah tidak terdeteksi lagi di mana. Aku sudah punya tes yang adaptasi kayak gitu dari Probolinggo ke Sidoarjo. Udah adaptasi itu. Tahu campur kikil. Ada tahunya, ada kikilnya. Mirip-mirip. Aku, aku potong-potong. Ini selada sama kecambahnya sama tahu. Udah kan? Tuh. Sekarang kuahnya aku tuang tuh, enak sekali. Aku sih sukanya tapi maghrib di sana nanti. Pas maghrib aku cepet-cepetan. Ini sambelnya tuh, udah ya. Tadi kan aku beli air kayak gitu loh. Beda-beda selera. Aku aja yang tahu campur kikil. Kalau suami aku ini nasi goreng. Sama anak-anak aku. Beda selera. Tuh nasi gorengnya segini 13.000. Tuh.
Anakku masih tidur tapi ini ada acarnya. Ini acarnya. Tuh ini aku beres-beres sekaligus aku kenalin itu, kebetulan tadi Pak Endut kesini nawarin otak-otak bandeng, kemudian aku keluar rumah, aku beli tahu campur kikil Lamongan kayak gitu. Di alun-alun, tahu kan, alun-alun itu ada rumah kuno, depannya itu ada tahu campur kikil juga sama kupang. Tapi sekarang sudah nggak ada. Belakangnya alun-alun PTPN itu ya. Dulu ada bakso Solo sama gado-gado Semarang, sekarang sudah diganti kafe. Jadi aku sih harus belajar sendiri sih sebenarnya bikin gado-gado, bumbu gado-gado kayak gitu. Bakso. Tapi aku udah adaptasi dengan yang ada kayak gitu. Itu kikilnya, ini sawinya. Udah makan dulu. Campur kikil itu kayak bikin soto. Ada sayur-sayurnya, kemudian tapi kikilnya itu ada kikilnya, lontong. Kalau gado-gado kayak pecel. Tapi kalau gado-gado itu dikasih santan, kemudian diuleki sama dicampur kayak gitu sama kentang kukus yang sudah dihancurkan tuh dicampur aja, enak. Jadi gak usah pakai kanji. Katanya ibuku kayak gitu. Pakai kentang itu diulek kayak gitu, kayak rujak manis. Itu kan timunnya. Buat kuah itu kan timun, kadang nanas yang diulek, dihancurin kayak gitu bareng kacangnya. Kalau gado-gado itu kasih santan, kasih kentang yang dihancurkan, campur sama bumbu kentangnya tuh, oh enak sekali. Itu katanya resepnya ibu dikasih tahu. Kok enak bu? Dikasih tahu sama yang punya itu. Ini tak uleki kentang rebus itu kayak gitu. Udah ya, aku mau malam mingguan ini makan tahu campur kikil di rumah aja, soalnya buru-buru aku. Anakku kan tak tinggal. Anakku masih tidur.